Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Gede Satria. Pemirsa, ledakan terjadi di markas Satuan Brimob Polda Jawa Timur di Jalan Raya Gresik, nomor 39 Surabaya. Dari informasi yang kami himpun, pemirsa, dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto, yang hingga saat ini belum bisa kami hubungi, mengatakan bahwa ledakan ini diduga berasal dari mortir temuan sisa perang yang belum sempat didisposal. Upaya disposal ini adalah upaya yang kerap kali dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meledakkan dengan cara yang terukur dan terstruktur dari temuan berbagai bahan peledak sehingga tidak ada potensi ledakan. Pemirsa, ledakan ini tidak menyebabkan korban jiwa, namun bangunan atap gudang dan mobil mengalami kerusakan. Jalan Gresik depan Mako. Akibat ledakan ini di Jalan Gresik di sekitar lokasi kejadian ditutup dan petugas sedang berjaga-jaga. Mako Brimob. Hubung dengan rekan kami Nur Syafei yang saat ini sedang berada di Gresik, Jawa Timur. Selamat siang, Assalamualaikum Syafei. Ya, selamat siang Bang. Ya, Syafei, bagaimana informasi terkini yang Anda dapat terkait adanya ledakan di Makobrimob di Gresik, Jawa Timur? Sekarang saya berada di belakang Makobrimob ya, karena di Terjadi ledakan. ditutup. Saya bisa lewat jalan ini di belakang Makobrimob, tepatnya di Jalan Sepeyu. Ini saya habis wawancara warga di belakang Makobrimob ini, rumahnya Terjadi ledakan. Mako Brimob. jalan dari bom itu, ledak itu banyak yang jatuh. Jalan Gresik. Katanya infonya itu ledakannya lumayan keras. Ya. Lumayan keras ya, Syafei ya? Ya, lumayan keras. Bahkan ini baru pertama kali ini dia sudah lama nempatin ini, baru pertama kali ini dengar ledakan seperti itu. Bagaimana Anda menggambarkan kerusakan yang terjadi akibat ledakan ini, Nur Syafei? Ya, rusakannya enggak. Ya, ada yang bisa lampunya jatuh, terus plafon-plafonnya itu terus itu aja enggak ada sampai. Iya. Apakah ada serpihan mortir begitu, Nur Syafei, yang Anda bisa temukan di sekitar lokasi kejadian? Kalau serban mortir belum dapat info ya, karena terdekat sendiri juga belum bisa, dari sini ke Makobrimob-nya belum bisa. Ya, Nur Syafei, bisakah Anda menggambarkan bagaimana posisi dari gudang yang menjadi lokasi ledakan ini dengan permukiman warga? Kalau saya bisa Syafei? Jalan Gresik. Syafei? Terjadi ledakan. Mako Brimob. halo. Ya, Syafei, suara Anda terputus-putus di saya? Iya, ini saya tepat di belakang Makobrimob, Jalan Sedayu, Surabaya. Ya, ketika ledakan terjadi, bagaimana aktivitas warga di sana? Karena ini pukul 12, biasanya banyak orang yang sedang makan siang nih, Nur Syafei. Ya. Itu akses jalan raya ditutup total, Bang. Jadi semua pengendara mobil, semua motor itu Terjadi Arang Demak yang di timur ke Perak, Tanjung Perak ke Arang Demak itu ditutup, jadi ke Ya, gambarkan dari jalan raya itu ke gudangnya agak jauh, Bang, karena lokasi makonya itu di depan dan gudangnya itu di belakang. Di lokasinya Terjadi ledakan. Mako Brimob. ngambil gambar jalan ditutup oleh anggota Brimob. iya, artinya lokasi gudang ini ada di belakang dan Belakang Mako. mungkin berhimpitan dengan
jalan yang memisahkan dengan permukiman warga, begitu ya, Syafi'i? Ya, Ya, kalau kita lihat di sini ini ada motor, ada mobil, kemudian ada bangku-bangku warung sepertinya ini ya, Nur Syafi'i. ya itu kalau di depan gitu, ini saya di bagian belakang, jadi Oh. Baik. kan sini Pak. Ya, ini visual yang Anda saksikan ini pemirsa, ini adalah video amatir pasca ledakan yang terjadi di gudang Makobrimob di Polda Surabaya, menyebabkan kerusakan Ledakan dan debu atau asap ini terlihat ada di tempat kejadian perkara, dan sementara warga hingga saat ini masih terlihat panik dengan kejadian yang baru saja terjadi. ledakan Mako Ya, Nur Syafi'i, apakah Anda bisa mendengarkan suara saya masih? Dan kami masih terhubung dengan rekan kami Nur Syafi'i. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Bisa Bang, saya di Jalan Sedayu. Jalan Sedayu, dekatnya Jalan Gresik. Kedayu ya? Ledakan Jalan Sedayu. Sedayu. Belakangnya Jalan Gresik, iya, Sedayu. Sedayu ini masuk wilayah Gresik ya? Bukan, Jalan Gresik, bukan Gresik. Jalan Gresik ya? Iya, Jalan Gresik. Jalan Moro Gresik, Kerembangan. baik. Masuk Moro Kerembangan, Surabaya. Baik, baik. Ini yang viral kemudian, ini visual, ada beberapa yang mungkin hasil rekaman dari warga ini bisa kami lihat di sini, Nur Syafi'i. Ini Ya. di bagian depan ya mungkinnya ini ya? Mako Brimob Video yang ada di depan. Di bagian Ini depan. sekarang sudah total. Ya, artinya gudang tempat ledakan ini atau mortir yang diduga peninggalan zaman Jepang ini, lokasinya di mana biasanya? Apakah ada gudang tersendiri begitu? Saya kurang tahu letaknya pasti karena itu tempatnya ya. Jadi kemungkinan itu gudangnya ada di belakang Mako, Bang. Ada di belakang. Hanya anggota aja yang boleh di situ. Kalau bisa Mako Brimob ini lagi hari ini rumah yang Jalan Gresik Iya. Mako Nur Syafi'i, ini saat ini apakah sudah ada petugas yang berada di sana? kalau petugas Makobrimob semuanya kayaknya berjaga di simpul-simpul jalan, Bang. Di simpul-simpul jalan di kala petugas Makobrimob Mhm. untuk mengalihkan arus supaya warga tidak melewati depan Makobrimob Jalan Gresik. Iya, artinya saat ini di depan Makobrimob sedang disterilisasi agar masyarakat untuk sementara tidak melintas di sana ya. Iya, Pak. Nah, sedangkan arus lalu lintas seperti apa di sana, Nur Syafi'i? Apakah ada kemacetan akibat imbas dari peristiwa ini? Kalau saya bisa gambarkan macet, Bang, ya, karena di jalan itu Jalan Gresik Syafi'i? Mako Kodim. kalau jalur itu tutup, itu kontainer itu mengalir ke Terjadi ledakan Mako Brimob Ya, Syafi'i? Ya, suara Anda terputus-putus, Syafi'i. Gresik iya. Mako Kalau misalnya kondisi rumah dan itu, Bang, karena ditutup itu. Mhm. Mako Brimob Baik, apakah hingga saat ini ada imbauan dari pihak Makobrimob kepada warga sekitar? Jalan Gresik Hingga saat ini saya Kodim. Syafi'i? cuma halo. Ya. Syafi'i, akibat ledakan ini apakah Anda bisa melihat suasana di sana? Apakah ada asap, ada api akibat ledakan, atau ada bau misiu yang hingga saat ini masih tersisa? Nah, itu saja. 10 lebih lah itu. Setelah ledakan itu kita Terjadi ledakan Mako Brimob Jalan Gresik
Gresik, Ya, Syafi'i, aku apakah Anda masih bisa mendengarkan suara saya? Iya, Syafi'i, saya konfirmasi kembali dari informasi yang kami himpun ini, ledakan ini diakibatkan mortir bahan peledak zaman perang. Apakah benar seperti itu? Jalan Gresik depan Mako Kodim. Syafi'i. Terjadi ledakan Mako Brimob. Ya pemirsa, kami terus menghubungi rekan kami Nur Syafi'i yang saat ini berada di lokasi kejadian ledakan, tepatnya di Mako Brimob Terjadi ledakan di Jalan Gresik, Surabaya. Dugaan sementara ledakan akibat mortir sisa zaman perang Gresik depan Mako yang belum diledakkan dan disimpan di gudang Mako Brimob, Surabaya. Ledakan terjadi sekitar pukul 10:43 dan dari informasi yang kami himpun, tim sudah siaga di kawasan Jalan Gresikan, Surabaya. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmantoro juga sudah mengeluarkan pernyataan Mako bahwa saat ini timnya sudah berjaga. Dirmanto menuturkan ledakan itu karena mortir bahan peledak zaman perang. Mako Brimob. Petugas juga meminta agar publik tidak panik karena saat ini petugas sudah melakukan pengamanan. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Lokasi ledakan terjadi tepatnya di Jalan Gresik nomor 39, pemirsa, di markas Satuan Brimob Polda Jawa Timur. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Terjadi ledakan Mako Brimob. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Ya, dan berikut ini adalah visual amatir yang direkam oleh warga bagaimana situasi terkini di Mako Brimob, Terjadi ledakan Surabaya, Mako Brimob. pasca ledakan. Jalan Gresik depan Dan informasi yang dihimpun pemirsa, semua kendaraan yang melintas saat ini dialihkan karena jalan tersebut ditutup hingga pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kawasan di sekitaran Jalan Gresikan, Surabaya, Jawa Timur terpantau macet. terjadi ledakan Mako Brimob. Ya. Dan pemirsa, kini kita simak hasil wawancara dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam S. Sugianto memberikan pernyataan terkait ledakan di Mako Brimob, Surabaya. 4 Maret pukul 10.19 WIB di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimopda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Den Gegana pagi tadi meledak. Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa. Kerugian material kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkapan untuk meledakkan Jibom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lakfor, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri sedang olah TKP. Mudah-mudahan termasuk di backup oleh reskrim dari Tanjung Perak. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap
kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Jenderal, Sementara itu jenis bom yang meledak ini masuk kategori masuk dalam kategori low explosive. Sementara masuk kategori low explosive. Jenderal, beredar informasi ada salah satu anggota yang tewas bunuh diri. Ada beredar informasi seperti itu? Sementara tidak ada. Sementara tidak ada. Brimob Dan pemirsa, kembali kami hadirkan ini visual detik-detik sesaat terjadinya ledakan di Makobrimob Surabaya, dan berdasarkan informasi dari Polda Surabaya bahwa ledakan ini termasuk low eksplosif, berada di gudang, tepatnya di Makobrimob Surabaya, dan ledakan ini termasuk low eksplosif. Beberapa kerusakan yang terjadi, diantaranya gudang tempat penyimpanan bahan-bahan peledak yang belum sempat diledakkan oleh petugas, dan satu lagi adalah sebuah mobil yang berisi bahan-bahan yang digunakan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan prosedur peledakan sisa-sisa bahan peledak. Dan hingga saat ini pemirsa, kami terus menanti visual terkini dari Jalan Gresikan, Surabaya, di mana ledakan terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pemirsa, suaranya diakui cukup kencang oleh warga sekitar. Informasi yang dihimpun, semua kendaraan yang melintas saat ini dialihkan karena jalan ditutup oleh petugas dan menyebabkan kemacetan. Ledakan ini pemirsa diduga dari salah satu mortir sisa zaman perang yang disimpan dan belum sempat diledakkan. Jalan Gresik Dan petugas meminta agar publik tak panik karena saat ini petugas sudah melakukan pengamanan. terjadi ledakan Makobrimob. Informasi yang kami peroleh dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto, yang juga sempat memberikan keterangan resmi di depan awak media, menyatakan bahwa ledakan ini termasuk ledakan low explosive atau ledakan yang cukup ringan begitu, sehingga Jalan Gresik depan Mako hanya menimbulkan kerusakan di lokasi di gudang tempat penyimpanan dan satu mobil yang berisi peralatan untuk meledakkan alat-alat yang berisi terjadi ledakan perlengkapan untuk meledakkan bahan peledak yang tersisa. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Terjadi ledakan Makobrimob. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Kami juga sudah menghubungi salah satu rekan kami yang ada di lokasi bahwa memang saat ini pihak awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam lokasi ledakan. Petugas sedang berjaga-jaga untuk mensterilkan lokasi Terjadi ledakan baik itu di gudang maupun di depan Makobrimob Surabaya yang tepatnya terletak di Jalan Gresikan nomor 39. depan Mako. Terjadi ledakan Makobrimob. Namun dari informasi yang kami himpun pemirsa, mata serpihan ledakan terlihat di sekitar lokasi Mako Kodim. dan ada bangunan serta mobil yang mengalami kerusakan minor. Terjadi ledakan Makobrimob. Jalan Gresik
depan Mako Kodim. Terjadi ledakan Mako Brimob. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Terjadi ledakan Mako Brimob. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Ya pemirsa, pasca ledakan di gudang berisi barang-barang bukti temuan masyarakat berupa bahan peledak di Mako Brimob, tepatnya di Jalan Gersikan 39, Terjadi ledakan Surabaya, Jawa Timur ini Brimob. memang tempat di mana lokasi penyimpanan ini masih belum Depan Mako Kodim. siap secara fisik, Terjadi ledakan namun belum diketahui pasti penyebab ledakan ini, dan hingga kini petugas masih terus berjaga mengamankan agar tidak terjadi ledakan susulan, mengingat tempat penyimpanan bahan-bahan peledak temuan warga ini Brimob. juga menyimpan bahan-bahan peledak yang diantaranya belum sempat didisposal atau diledakkan. Depan Mako Kodim. Terjadi ledakan Sebelumnya pemirsa, ledakan maksud kami bahan peledak di Mako Brimob ini juga pernah terjadi di Polda Jawa Tengah, Serondol, Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2019 lalu. terjadi ledakan Kondisi seperti ini Mako Brimob. juga sempat terjadi sebelumnya pemirsa, tahun 2019 lalu di Mako Brimob di Semarang. Gresik depan Mako Kodim. Terjadi ledakan Mako Brimob. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Terjadi ledakan Mako Brimob. Dan pemirsa, kami update informasi terkait dengan ledakan yang mengguncang area markas data semen Gegana Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur yang terjadi perkiraan pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Pagi tadi pemirsa, ledakan ini diperkirakan terjadi pada pukul 10:30 maksud kami waktu Indonesia Barat pemirsa. Akibat peristiwa ledakan ini arus lalu lintas di Jalan Gersikan ditutup total. Personil polisi dari Polres Tanjung Perak, Surabaya berupaya mengamankan lokasi sekitar ledakan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab ledakan dan lokasi sumber ledakan saat ini dalam kondisi steril. Terjadi ledakan Mako Brimob. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan kami Hari Tambayong dari Surabaya, tepatnya di Mako Brimob Polda Jawa Timur. Selamat siang Hari Tambayong. Terjadi ledakan Hari Tambayong, Mako Brimob. apakah Anda bisa mendengarkan suara saya? Jalan Gresik depan Mako Kodim. Hari Tambayong, boleh mic-nya didekatkan? Terjadi ledakan Iya, kami masih terus menanti sambungan dengan rekan kami Hari Tambayong di Surabaya, Jawa Timur. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Iya, kita simak kembali keterangan resmi Terjadi ledakan dari Kapolda Jawa Timur berikut ini. Maret
pukul 10.19 WIB di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimopda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Den Gegana pagi tadi meledak. Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa. Kerugian material kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkapan untuk meledakkan Jibom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lakfor, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri sedang olah TKP. Mudah-mudahan termasuk di backup oleh reskrim dari Tanjung Perak. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Jenderal, Sementara itu jenis bom yang meledak ini masuk dalam kategori low explosive. Sementara masuk kategori low explosive. Jenderal, beredar informasi ada salah satu anggota yang tewas bunuh diri. Ada beredar informasi seperti itu? Sementara tidak ada. Ini murni kecelakaan, ledakan yang tidak diduga dari sisa-sisa bahan peledak. Ya, kini kita beralih ke rekan kami yang ada di lokasi tempat kejadian perkara. Ada Hari Tambayong di sana. Selamat siang, Hari. Ya, Hari Tambayong, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya, rupanya Hari Tambayong masih belum bisa terhubung bersama kami di sini di Jakarta. Pemirsa, kami informasikan kembali bahwa dari informasi yang disampaikan Irjen Pol Imam Sugianto, Kapolda Metro Jaya menjelaskan bahwa ledakan terjadi tepatnya pada pukul 10:19. Ledakan ini bersifat low explosive. Ledakan terjadi di dalam gudang tempat penyimpanan barang-barang peledak. Dan memang hingga saat ini gudang tersebut belum memiliki standar khusus sebagai tempat penyimpanan bahan peledak. Ledakan low explosive ini menyebabkan kerusakan di beberapa sisi gedung, termasuk satu unit mobil minibus yang berisi peralatan untuk menjinakkan bom. Terjadi ledakan. Iya, informasi atau visual yang Anda lihat saat ini pemirsa adalah detik-detik di mana ledakan baru saja terjadi, tepatnya pada pukul 10:19 waktu Indonesia Barat. Ledakan ini menyebabkan beberapa ruas gudang tempat penyimpanan bahan-bahan peledak mengalami kerusakan. Diduga ledakan ini terjadi akibat salah satu bom yang dikumpulkan atau ditemukan oleh warga adalah bom sisa-sisa perang kemerdekaan zaman dahulu dan belum sempat didisposal atau dijinakkan. Kita akan terhubung kembali dengan rekan kami Hari Tambayong di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Hari. Selamat siang, Gede. Ya, Hari, bagaimana informasi terkini pasca ledakan yang terjadi di Makobrimob Surabaya? Ya, saat ini saya menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, di mana infonya ada satu orang korban luka ya. Tidak ada korban jiwa, memang ada korban luka, namun saat ini saya belum bisa masuk ke dalam rumah sakit karena masih menunggu dari penjagaan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara itu Gede, memang benar tadi sekitar pukul 10:19 memang ada ledakan di Makobrimob, dan yang meledak adalah bahan-bahan peledak yang
rencananya akan diledakkan atau disposal ya. Namun sebelum diledakkan sudah meledak duluan begitu, Gede. Dan saat ini juga saya masih ya. Ini artinya ledakan ini terjadi saat proses peledakan atau ledakan terjadi tiba-tiba di dalam gudang? Hari. Ya. Hari. Ya, bisa diulang, Gede? Ya. Halo. Ledakan ini terjadi pada saat proses akan didisposal begitu atau ledakan terjadi tiba-tiba di dalam gudang penyimpanan? Saya belum dapat informasi seperti itu, namun informasi dari Kapolda Jawa Timur bahwa ledakan ini rencananya bahan peledak ini akan diledakkan atau disposal. Namun sebelum diledakkan ini meledak seperti yang tadi terjadi 10.19 begitu, Gede. Nah, ada satu korban mengalami luka. Apakah Anda mendapatkan informasi lukanya seperti apa? Belum, kita masih belum masuk ke Rumah Sakit Bayangkara karena kita belum mendapatkan data. Namun informasi yang kami terima ada memang satu orang luka. Namun saat ini kondisinya saya belum mengetahui ini, karena Iya. Hari Tambayong. Hari. Masih bisa mendengar suara saya di sini? Ya, rupanya terputus sambungan kami bersama rekan kami di Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, pemirsa. Dan kembali kami hadirkan visual amatir yang direkam oleh warga di sekitar lokasi kejadian pasca ledakan yang terjadi tepatnya di Mako Brimob Gresik di Jalan Gersikan nomor 39 Surabaya. Ya, Hari, apakah Anda bisa Gede. mendengar suara kami antara Rumah Sakit Bayangkara dengan artinya antara Rumah Sakit Bayangkara dengan lokasi Anda melaporkan ini seberapa jauh? Cukup lumayan karena saya masih belum nyampe ke sana karena tadi juga mendapatkan informasi kalau memang ada anggota yang terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Namun saya saat ini masih sekitar 15 menit saya nyampe ke Rumah Sakit Bayangkara. Begitu, Gede. Kalau lokasi Anda saat ini dengan lokasi kejadian berapa jauh? Cukup jauh kalau di lokasi kejadian di Mako Brimob karena dia di Jalan Gresik itu di sana di kawasan Surabaya Utara dan Ya, apakah Anda bisa menceritakan sebenarnya lokasi dari Mako Brimob ini seperti apa? Apakah berdekatan dengan permukiman warga atau memang ada jarak tertentu? Karena saya belum berada di sana, jadi mungkin ada teman yang di sana itu nanti akan juga melaporkan. Namun saya mendapatkan informasi bahwa ada satu orang yang luka dari pihak anggota Brimob dan saya langsung meluncur ke Rumah Sakit Bayangkara. Begitu, Gede. Iya. Baik, terima kasih Hari Tambayong atas informasi Anda dan kami terus menanti informasi terbaru terkait korban yang timbul akibat ledakan yang terjadi di Mako Brimob Surabaya pada pagi hari tadi. Pemirsa, kami hadirkan kembali ini informasi atau visual amatir pasca ledakan di Mako Brimob Surabaya. Dari keterangan Irjen Pol Imam Sugianto, Kapolda Jawa Timur, menjelaskan bahwa ledakan terjadi pada pukul 10 waktu 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Ledakan ini terjadi tepatnya di gudang penyimpanan bahan-bahan peledak yang seharusnya didisposal atau dijinakan. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur juga mengakui bahwa gudang tempat penyimpanan ini belum terstandarisasi atau belum sesuai dengan standar tempat penyimpanan bahan-bahan peledak. Akibat ledakan ini, pemirsa,
beberapa bagian gedung tempat penyimpanan bahan peledak ini mengalami kerusakan, termasuk satu unit mobil juga mengalami kerusakan. Mobil ini pemirsa berisi bahan alat-alat atau peralatan yang digunakan oleh petugas untuk melakukan penjinakan bom Jalan Gresik, atau penjinakan bom. Kodim. Dan hingga saat ini pemirsa, Maku Brimob, Kapolda Jawa Timur juga telah menjelaskan bahwa ledakan yang terjadi termasuk depan Maku ledakan yang cukup kecil, begitu low explosive, terjadi sehingga mengimbau juga kepada warga untuk tidak panik. Dari ledakan ini pemirsa, untuk saat ini warga yang melintas di kawasan Jalan Gersikan beralih terjadi ledakan karena saat ini Jalan Gersikan, tepatnya di Jalan Gersikan nomor 39 sedang ditutup akibat adanya Jalan ledakan yang baru saja terjadi Kodim. beberapa jam yang lalu, tepatnya pada pukul 10:19 waktu Indonesia Barat. Terjadi ledakan Maku Brimob, Jalan Gresik, depan Maku Kodim. Informasi yang kami himpun dari rekan kami di sana, Hari Tambayong, melaporkan ada satu orang korban yang mengalami luka dari Brimob yang saat ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Terjadi ledakan Maku Brimob, Satu orang ini mengalami luka-luka, hingga saat ini belum kami ketahui seperti apa Gresik, luka yang dialami dari salah satu korban ledakan ini. terjadi ledakan Maku Brimob, Jalan Gresik, depan Maku Sebagai tambahan informasi pemirsa, gudang tempat penyimpanan bahan peledak ini ada di bagian belakang dari Makobrimob Surabaya. Bagian belakang Makobrimob ini juga berhimpitan dengan permukiman warga. Kodim. Warga mengaku mendengar ledakan yang cukup keras pada pukul 10:19 waktu Indonesia Barat. Brimob, Ledakan keras ini menyebabkan warga panik dan lari berhamburan. Jalan Gresik, depan Maku Kodim. Namun hingga saat ini Kapolda Jawa Timur Maku Brimob, telah memberikan pernyataan kepada awak media bahwa ledakan ini termasuk low explosive atau daya ledak rendah, sehingga meminta warga untuk tidak panik. Meskipun beberapa kerusakan akibat ledakan ini juga terjadi, terutama di gudang tempat penyimpanan bahan peledak, temuan warga ataupun petugas terjadi ledakan yang seharusnya diledakan ini belum memiliki standar khusus sebagai tempat penyimpanan bahan peledak. Selain kerusakan di gedung, kerusakan juga terjadi Maku Brimob, pada salah satu mobil yang berisi alat-alat untuk jihandak. Jalan Gresik, depan Maku Kodim. Terjadi ledakan Maku Brimob, Jalan Pemirsa, breaking news terkait ledakan yang terjadi di Makobrimob Jawa Timur masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.